Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aprilia dengan NIM 1120100436. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi konsep dasar manajemen dalam sistem informasi manajemen. Nah, konsep manajemen ini dikatakan sebagai usia dengan kehidupan manusia, karena hal itu disebabkan pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik disadari maupun tidak disadari. Manajemen pada prinsipnya cara mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan apa yang diinginkan manusia. Nah, tujuan akan berhasil dengan baik apabila kemampuan manusia yang terbatas dapat dikembangkan dengan membagi tugas pekerjaan, lalu wewenang, kemudian tanggung jawabnya kepada orang lain sehingga secara sinergis dan mutual simbiosis membentuk kerjasama dengan kemitraan yang saling menguntungkan dan pencapaian tujuan lebih baik. Selanjutnya, hakikat dan konsep manajemen. Manajemen itu apa sih? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen diartikan juga sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan pembimbingan dan konseling, serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu prinsip-prinsip manajemen. Agar proses manajemen dapat berhasil dengan baik, harus ada syarat-syarat manajemen yang harus dipenuhi, yaitu ada pembagian kerja, kekuasaan dan pertanggungjawaban, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, tujuan organisasi sesuai dengan tujuan anggotanya, pemberian upah atau gaji yang adil, sentralisasi, jenjang jabatan, keteraturan, keadilan, kestabilan dalam organisasi, inisiatif, dan semangat organisasi. Lalu tujuan manajemen yaitu mewujudkan suasana kerjasama yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi para karyawan atau anggota. Lalu yang kedua, menciptakan karyawan atau anggota yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Memenuhi salah satu kompetensi bekerja para anggota, serta menunjang kompetensi manajerial para atasan dan anggota sebagai manajer. Lalu mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, membekali tenaga profesional dengan teori tentang proses dan tugas administrasi kepemimpinan atau menunjang profesi sebagai manajer atau konsultan manajerial. Konsultan manajemen mengatasi masalah mutu pekerjaan karena 80% adalah mutu para pekerja disebabkan manajemen. Selanjutnya, peran manajemen. Menurut Henry Mintzberg 1991, manajemen memiliki 3 peran sebagai berikut. A. Peran interpersonal, yaitu peran hubungan personal terdiri atas figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Kemudian peran informasional, peran dari manajer sebagai pusat saraf organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar informasi ke seluruh personal di organisasi. Peran informasi lainnya adalah manajer sebagai juru bicara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang informasi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu peran decisional, yaitu yang dilakukan oleh manajer adalah sebagai entrepreneur, sebagai orang yang menangani gangguan, orang yang mengalokasikan sumber daya organisasi, dan negosiator jika terjadi konflik dalam organisasi. Selanjutnya, kegiatan dalam fungsi manajemen. 1. Fungsi perencanaan atau planning.
Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, fungsi perorganisasian atau organizing. Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, proses perencanaan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Lalu penugasan tanggung jawab tertentu. Selanjutnya, pendelegasian wewenang yang diperlukan individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan atau acting. Pelaksanaan merupakan tahapan realisasi rencana yang telah disusun sebelumnya dengan mengacu pada perorganisasian. Yang keempat, fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun sebagai perubahan terjadi dalam lingkungan bisnis yang terjadi. Kemudian selanjutnya materinya adalah alat bantu pengawasan manajerial. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahaan. Sistem informasi manajemen yaitu suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan, dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Yang C, analisa rasio adalah hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Kemudian penganggaran. Penganggaran anggaran dalam organisasi adalah rencana keuangan yang menguraikan cara dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan ataupun cara dana tersebut akan diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.